Yo dipantau. Dirembeskan oke. Wih, kita. Wih. Mau kan kurang kurang pokok kilat. Makan kanji kan kurang pokok. Dari mana ya? Di mana ya? Apa ternyata lima? Minumnya ini masih ada minum sih. Osman, itu di teknis minum mana? Itu sih apa udah dibikinin cuma katanya di sini aja. Air kopi masa enggak? Udah. Udah saya hidupin cuma tadi mati lagi. Ayo. Ada tuh nomor tuh sih. Habis dulu ya mas. Ini mondok aku kan. Berlebihan. Ini mondok buat Oh kita kegiatannya sama Kupang nih pak. ini apa lagi? Hah? Kandung nggak itu. Ini ngapain siapa ini? Mas? Ya, Mataris ya? Nah, nyapuan. Kurang. Dan air nyapu. Posisi itu tiba-tiba barokah. Harga. Terima kasih Mas. Kelihatan. Ada lagi. Mati pak, makanya mas. Modus YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari yang cerah kita bisa hadir di hari menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan kepentingan kita dalam meningkatkan dalam memahami hal-hal yang terkait dengan agama kita. Kami oke, kita belajar sama Islam, yaitu bahasa Arab. Mudah-mudahan kita yang diberikan kekuatan, kemudahan dan keistiqomahan untuk terus belajar dan terus belajar. Karena belajar itu bukan nanti harus berlangsung dari sejak lahir sampai yang lahat.
dulu ada seorang ulama ketika sudah sakaratul maut, ya, sudah berbaring di kasur, meminta muridnya tolong ambilkan pulpen dan buku, ya, mau nulis kitab. Jadi ketika sudah pada kondisi yang sangat kritis, ulama itu masih memikirkan ini, ya. Masih berpikir bagaimana ilmu yang miliki itu nanti ditularkan atau disebarluaskan kepada umat, sampai meminta muridnya untuk melakukan bukan dan tempat. Jadi maka kita hari ini yang selesai di menjaga istiqomah itu berat. Nanti soalannya luas, yang biasa ini yang luas. Nanti istiqomah khairun min alfi tahun. Tahu mah. Lebih baik. Yang namanya istiqomah itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 tahun. Jadi kalau ada orang mengaku wali, saya ini saya itu, kita yang bukan wali, tapi istiqomah melaksanakan hukum syariat, ya, bagi yang wajib maupun yang sunnah, bukan yang mubah, ya. Kalau yang mubah tidak ada hukumnya, ya. Yang wajib atau sunnah, meskipun kecil, amal itu, ya, itu lebih utama daripada 1000 tahun. Datang ke majelis ilmu tergopoh-gopoh, mengaji sabaya, apalagi sambil merangkang, ya, Angkot. angkat, jadi luar biasa. Sudah dapat pahala berjalan ke majelis ilmu, ketika di majelis ilmu juga didoakan malaikat, kemudian kita juga dapat keutamaan daripada istiqomah. Jadi berapa double, ya. Yang ketiga, 4, 5, ya, keutamaan. Jadi yang berat, yang sulit itu adalah menjaga istiqomah. Tapi ketika kita sudah ditetapkan hatinya supaya terus istiqomah oleh Allah, itu karunia yang lebih baik daripada tahun. Dan bahasa Arab ini, ya, perlu diingat adalah termasuk salah satu tokoh Islam. Mempelajarinya adalah Fardu Ain. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan, "Ta'allamu al-Arabiyyah fa innaha min." Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Ya. Kenapa bagian dari agama kalian? Karena sumber hukum Islam itu, ya, yang dua, Al-Quran dan Sunnah, semuanya datang dalam bentuk bahasa Arab. Apalagi dianggap bahasa Arab itu adalah bahasa satu-satunya yang dipakai oleh penduduk ahli. Bahasa Jepang dirangkul, bahasa Sunda dirangkul. Privat harus betul. Bahasa Inggris, bahasa Eropa, bahasa Prancis, Jerman, ya, bahasa Prancis. Ketika di akhir, lalu ketika di Cina, ya dipakai. Makanya bagi kita seorang Muslim, ya, kebutuhannya kebutuhan yang sangat urgent untuk belajar bahasa Arab. Tidak hanya untuk kepentingan kita di dunia, tapi tidak ada. Hari ini ada siswa baru, ada peserta baru. Dua. Angelisan. Satu lagi nya larang dan ya. Kalau pagi sebutkan. Ya, Dua. Sebutin dulu ya. ya, mudah-mudahan nanti
kita nggak apa-apa ya, ulang lagi. Al-Rasul ya. Bahasa Arab. Bahasa Arab itu cabang ilmunya banyak. Menurut ulama ada sekitar 11 disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Yang paling mendasar itu adalah nahwu dan saraf. Jadi untuk bisa memahami isi Al-Quran, ya, As-Sunnah, kemudian yang lainnya, ya, syarat utamanya bagi seorang ulama itu harus paham nahwu dan nahwu itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang harokat akhir kata. Jadi kalau kita mengenal namanya alfabet ya, dan alfabet itu kan berurutan ya, dari mulai A, B, C, dan seterusnya. Nah dalam bahasa Arab susunan kalimat itu ya, atau struktur kalimat itu ada posisi-posisinya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal subjek, predikat, dan objek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah pelaku ya, atau orang yang melakukan perbuatan, namanya subjek. Budi membeli sayur ya, Budi membeli sayur. Siapa subjeknya? Budi. Membeli sayur. Budi itu sebagai subjek ya, pelaku. Membeli adalah kata kerja atau predikat ya. Kerja Pak ya. Ya, kata kerja. Kata kerja. Ya. Sayur adalah objek ya. Objek. Nah, dalam bahasa Arab juga ada istilah-istilah tentang kedudukan sebuah kata dalam sebuah kata. Ada kata kerja, ada subjek, dan ada objek. Ya. Cuma kalau dalam bahasa Arab kebanyakan kata kerja itu di depan, predikat itu di depan, di awal kata. Ya. Kalau bahasa Indonesia kebalikannya, subjek itu harus dan wajib di depan. Subjek itu di belakangnya predikat atau kata kerja. Dan memang kaidahnya begitu kalau bahasa Indonesia, subjek dulu baru predikat. Tapi kalau di bahasa Arab ada juga bisa predikat dulu, ya, kata kerja dulu baru subjek, atau subjek dulu baru predikat. Tapi yang sering dipakai ya, itu adalah predikat atau kata kerja dulu ya, seperti contoh. Contohnya adalah kalimat yaqra'u Ahmadu al-kitaba fil maktabah. Apa artinya? Ahmad sedang membaca buku. Buku di perpustakaan.
baca bareng-bareng ya. Biar apa energinya masuk ke dalam. Kayak orang terapis ya. Biar melek. Saya maksud di SD kan ada metode transfer energi. Padahal cuma dipegang. Saya belum paham. Oh. Iya. Ya, dipegang kakinya atau bagian tubuhnya, nanti ada aliran energi katanya. Mek gitu ya. Tapi nggak kayak di TV kalau transfer energi kan keluar cahaya itu ya. Tidak serius. Keluar cahaya. Efek gitu. Kemarin ini nggak ada cahaya-cahayanya. Mukanya juga masih suram. Auranya tuh masih apa? Masih apa namanya? Ya pucat ya. Musuh. Sentai. Jadi kita baca bareng-bareng dulu ya. Kalimat yang ada di papan tulis. Yang perubahan itu kalau disambung ya di wasol ya perau Ahmadul kitab fil maktabat. Ya baca bareng-bareng ya. Yaqra'un Ahmadul kitab fil maktabat. Ya. Artinya apa? Ahmad sedang membaca buku di perpustakaan. Kalimat ini yang menjadi subjek siapa? Ahmad. Ahmad. Ya. Kenapa akhirnya di ini bukan di depan? Karena masa sekarang yang berlangsung. Karena ini kaitannya seperti ini. Ya. Jadi rata-rata kalau kalimat itu subjeknya di belakang predikat. Yaqra'u Ahmad. Bukan Ahmad yaqra'u. Walaupun boleh juga dipakai, tapi yang lazim dipakai oleh orang Arab itu kata kerja dulu. Ya. Kata kerja. Dan ini juga yang dipakai di ayat Al-Quran. Ya. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 7. Qadamallahu ala Allah telah menutup hati orang-orang kafir itu ya, dan juga pendengaran mereka wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi Allah mengatakan khatamallah. Oh. Ayat 7 disebutkan apa bacanya? Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ghisawatun. Nah itu ada khotama itu kata kerja. Apa artinya? Menutup. Ya. Membuat batas, membuat dinding. Hotmil Taman. Iya, makanya hotmil Quran itu Tutup, acara ya, penutup. Ya. Karena sudah selesai, jadi hotmil. Ya, acara penutupan. Nah, di Indonesia tradisinya ya begitu. Kalau sudah khatam, ditutup. Jangan berjamaah bareng-bareng. Khotama itu kata kerja atau dalam bahasa Arab adalah fi'il. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup orang-orang kafir. Apa yang ditutup? Ala qulubihim. Hati mereka. Orang-orang kafir. Wa ala sam'ihim, juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka.
kafir yang mendapat hidayah. Beda lagi kan? Ya. Yang disebut artinya orang-orang itu adalah mereka yang sangat membenci Islam, ya, yang memusuhi umat Islam. Ya. Jadi kebenciannya, kedengkiannya itu betul-betul sudah mengangkat, sehingga tidak mungkin mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kalimat di dalam Al-Quran juga banyak menggunakan apa pola di mana kata kerja dulu, ya, di awal baru kemudian diikuti oleh subjek atau isim. Nah, jadi di kalimat contoh ini, ya, yakro itu apa kata kerja, atau bahasa Indonesia adalah predikat. Bahasa Arabnya namanya fi'il, ya, fi'il, ya. Ada orang Jawa manggil nama temannya itu fi'il. Tapi ini namanya karena dipelajari jadi fi'il. Yakro itu kedudukannya sebagai kata kerja, ya, predikat, atau bahasa Arabnya namanya fi'il. Ahmad di sini kedudukannya sebagai apa? Subjek, ya, subjek atau namanya fa'il. Ya. Alkitab kedudukannya sebagai objek. Kita itu berikan sebagai objek. Objek. Atau bahasa Arabnya maf'ul. Maf'ul. Ya. Kemudian fi ini namanya huruf. Ya. Kalau di bahasa Indonesia ada di, ada pe, ya, ada apa lagi? Ada, ya. Nah, di sini artinya apa? Di, ya, artinya di atas, di dalam. Itu artinya di dalam. Misalnya kita sedang berada di kelas, jadi namanya di, ya, di dalam kelas. Nah, ini artinya apa? Di dalam. Kedudukannya apa? Dalam kalimat ini sebagai harfun atau huruf j. Ya. Harfun j. Al-maktabati. Dalam kalimat ini kedudukannya sebagai apa? Keterangan tempat. Ya. Keterangan tempat. Ahmad sedang membaca buku di mana? Yaqra'u sebagai predikat kata kerja, ya. Ahmad sebagai subjek atau fa'il, ya. Alkitab sebagai objek atau namanya maf'ul. Sedangkan fi di sini adalah harfun, ya. Dan yang terakhir adalah al-maktabah, kedudukannya sebagai keterangan tempat. Nah, saya coba ya, tes ambil dari Al-Quran. Yang sudah apa lagi? Nasr.
Apa bacanya? Kok bisa baca? Nggak ada harokatnya? Ya, udah itu. Iya. Karena sering dibaca. Padahal nggak ada harokatnya. Ya. Terus, apa lagi? Apa dibaca juga? Jam 10 kok nggak. Sudah. Apa lagi ya? Ini bacanya apa? Zul Dinadil Ardu. Zilja. Zul Dinadil. Zilzalah. Surat apa itu? Al Zilzalah. Al-Zalzalah. Dibaca sekali lagi apa bacanya? Zul Dinadil Ardu. Zilzalah. Nggak ada harokatnya tapi langsung. Tinggal Pak. Jadi pelajaran juga apa? Nah, kalau sudah apa dan kalau bisa nanti besok kasih PR. Jangan. Ya. Tidak ada Nasrullah. Ya. Ja'a apa karena kedudukannya ja'a artinya apa? Tidak ada Nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ja'a itu sebagai apa? Juga ya. Kata kerja. Datang itu kata kerja. Datang, pergi. Datang lawannya pergi. Ya kan? Kita datang ke sini berarti melakukan pekerjaan, kerja. Kita pulang dari sini juga melakukan kerja. Ya. Jadi ja itu adalah kata atau fiil. Ja'a yaitu datang. Maafkan. Ya. Nasru. Kenapa Nasru? Nasru kata benda apa kata kerja? Pertolongan. Nah. Kenapa Nasru bukan Nasru atau Nasri? Ya sana aja. Sanggar kalau dari sana Kaidahnya begitu. Angger. Nasru di sini sebagai subjek mana?
Rumusnya apa? Kaidahnya setiap subjek wajib doma. Itu yang syarat setiap subjek atau fa'il itu wajib doma. Jadi kenapa nasru? Karena posisinya adalah subjek. Bukan nasro, bukan nasru. Mana sebagai subjek. Subjek itu pasti selalu doma. Doma. Tidak bisa lain. Nggak Apa ada bisa. kecuali gitu? Ada pengecualian, tapi yang doma itu ya bentuknya satu tunggal. Subjek itu kan bisa satu orang, dua orang, bisa tiga atau dua. Kalau dua orang nanti beda lagi. Nah, secara umum kalau subjeknya tunggal itu wajib untuk namanya apa? Marfu. Ya, ada namanya. Nasrullahi wal fath. Wal fath. Kenapa Nasrullahi? Hinya kasroh, kenapa enggak fathah atau doma? Tidak aja Nasrullahi. Kenapa hi bukan u atau ha? Dari sananya begitu. Karena lafaz Allahnya bersandar ke Nasrullah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini termasuk kata majemuk. Kata majemuk itu gabungan dua kata yang satu sama lain saling disandarkan. Namanya kata Allah. ya, namanya kata majemuk. Kamar mandi itu kata majemuk, ya kan? Tidak bisa dipisah-pisah. Sate ayam itu juga kata majemuk, ayamnya disandarkan ke sate. Batu bata itu juga kata majemuk, ya, batanya disandarkan ke Agar bahasanya terbuat bukan lembah. iya. Jadi dua kata yang mananya satu, di mana satu sama lain itu saling disandarkan. Sate ayam, daging babi, sebelah prasmanan, Medan motor. ya, wedang jahe. Itu dua kata yang artinya satu. Nah, ini juga sama, Nasrullah, pertolongan Allah. Jadi Allahnya disandarkan ke Nasr. Namanya kalau dalam bahasa Arab kata majemuk itu adalah idhofah. Nah, idhofah itu kata keduanya harus kasroh. Ini namanya idhofah. Idhofah. Kata keduanya wajib kasroh kalau idhofah. Walaupun berarti nama orang. Nasru Asra Tinggi. Nasrunas. Sama. Oke. Kalau sama juga ketika kita menyebut Rasulullah, misalnya dalam periwayatan hadis itu kan misalnya begini, saya mendengar Rasulullah berkata, kan begitu ya. Maka dalam bahasa Arab apa? Sami'tu Rasulullah. Sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah berkata, ya, misalnya begini. Sami'tu
mendengar Rasulullah berkata, Sami'tu Rasulullah. Awalnya disandarkan ke nama Rasul sehingga kasroh. Itu namanya kata majemuk atau bidosa. Bahasa apa Indonesianya kata majemuk. Bukan Rasulullah tapi Rasulullah. Karena di sini Rasulnya sebagai objek. Beda kalau kalimatnya begini, yaqulu Rasulullah. Kalau khotib itu kan akan menyampaikannya begitu. Qala Rasulullah, ya kan? Atau qala Nabiyyu. Nah itu doma karena Rasulnya sebagai apa? Sebagai apa? Subjek atau fa'il. Makanya kalimatnya yaqulu Rasulullah. Nah, karena di sini sebagai objek, maka fathah Rasulah. Kaidahnya begitu. Setiap objek wajib fathah. Ya. Jadi yang pertama, setiap subjek atau fa'il wajib dhamma. Harokatnya wajib. Nah ini namanya i'rab. Yang dilingkari ini namanya i'rab. Harokat akhir kata. Nah di sini ya dipelajari harokat akhir kata itu namanya ilmunya nahwu. Setiap subjek atau fa'il harokatnya wajib dhamma. Dhamma itu nama lainnya apa? Marfu'. Ya. Dhamma itu nama lainnya adalah marfu'. Dhamma atau marfu'. Nah, kalau fathah mansub. Asrof kalian. Kalau kasroh namanya khof. Kasroh namanya khof atau jar ya. Ya. Khof Ya. atau jar. Ya yang ini. Situ. Mau ngapain? Kencing. Nah, jangan berak ya. Kiram. Khof tuh. Off. Yang pertama apa? Setiap subjek harokatnya wajib dhamma. Itu namanya i'rab. Ya, i'rab. Yang kedua, setiap objek atau maf'ul bih ya. Setiap objek atau maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Setiap objek atau maf'ul bih harokatnya wajib apa? Fathah. Jadi kenapa di sini Rasulullah Sami'tu Rasulullah? Karena Rasulnya kedudukannya sebagai objek, makanya fathah. Ya. Aku mendengar Rasulullah berkata.
idza jaa nasrullahi wal fathu. Kenapa fathu? Kenapa dhamma? Fathu, bukan fathah atau fathi. Karena terjemahnya sebagai sama-sama subjek, tapi istilah bahasa Arabnya tawabi', pengikut. Nah, pengikut kemana? Ke nasru. Ya. Jadi fathu itu, ya, fathu di sini i'rabnya atau harokannya mengikut ke sini ke nasru. Ini secara otomatis sama sih. Ya, karena terjemahnya sebagai pengikut. Pengikut itu sama dengan apa yang diikutinya. Kalau guru menjelaskan bahwa idgham itu dengung, yang guru juga mengikuti. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, pengikut itu namanya tawabi'. Ya, tawabi'. Tawabi' itu mengikuti apa yang sebelumnya. Karena sebelumnya adalah subjek, ya kan? Nasr itu subjek bukan? Ya, nasr di sini subjek bukan? Subjek atau fa'il. Maka fathunya juga ikut. Harganya ikut ke nasru. Sama harus doma juga. Jaja nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Waktu itu bermakna kemana? Nah, Kalau buka pasti itu apa? sama. Kadang memiliki makna yang sama. Ya, tidak aku. Makanya buka. Jadi kalau fathu kemenangan betul. Kalau yang nasrnya pertolongan. Artinya apa? Pembebasan kota Mekah itu tidak mungkin terjadi kecuali karena pertolongannya Allah. Setiap jihad yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, kunci utamanya apa? Ada pertolongan Allah. Bukan karena jumlah pasukan yang banyak, bukan karena kehebatan persenjataan. Buktinya apa? Di dalam perang Badar, perang pertama antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy, Nabi menang, pasukan Nabi menang karena pertolongan Allah. Idofah, sudah apa idofah? Idofah. Idofah. Ya. Indo Cafe. Indo Cafe. Oh, coba. Ada dari apa? Kopi itu. Masih. Kayak sate ayam. Sate ayam, satu batang, berlapang mana, toko buku, Mie ayam. mie ayam, Leher. Telur. sendal jepit, itu juga kata majemuk. Nah, ini juga nggak ada harokatnya, lancar banget. Tidak apa. Walaupun nggak ngerti kenapa
Kenapa itu doma, kenapa patah? Ya karena sudah dihafal. Ya. Idza zulzila til ardu. Ya. Kenapa ardu? Ardu Oke. Kata subjek Ustaz. zil zala. Nomor 4. Kenapa dibacanya ardu? Ada tangannya. Dari kanan. Ya, pakai dua objek. Karena Objeknya. sebagai Kata benda ya. Kata benda. sama dengan Ahmad. Aduh, terus. Ini apa? Ardu di situ sama keduanya sama Ahmad dunia. Sebagai apa? Subjek. Atau fa'il. Ya, makanya doma. Tidak zul zilatil ardu. Anjur. Setiap subjek wajib doma. Ya. Menandakan apa menentukan apa benda arti kan bumi. Iya, ya benda juga, benda apapun. Kalau keduanya sebagai subjek, ya harus doma. Meskipun benda mati. Jadi subjek itu bukan hanya manusia. Kalimat apapun yang di dalamnya ada subjek, maka harganya harus doma. Nggak bisa kan doma, nggak bisa. Kali berubah ya. Ada karena itu. Cuma ini kalimatnya kalimat pasif. Pasti. Kan ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimat pasif itu apa? Kalau kalimat aktif, subjeknya tahu, subjeknya kelihatan. Contohnya tadi, Budi membeli sayur. Subjeknya siapa? Budi. Budi kelihatan. Kalau ini subjeknya nggak kelihatan. Kalau aja kan, yang kalimat pasif. Yang kalimat Pasif. Usman dipukul. Ada. Siapa yang pukul? Oh, iya. Jadi kalau pasif itu biasanya artinya dipukul, ditendang, Dibunuh. ditutup, dibunuh. Cium Ustaz dengan Asli. Dikriminalisasi. Kriminalitas. Ya, Ini ayam. jadi ayah. Jadi misalnya Digabungkan. tadi ya contoh Usman dipukul. Oh, Duriba pakai fa ya usulnya. Duriba Usman. Usman dipukul, siapa yang mukul? Tidak disebutkan. Hapus nadi kayaknya. Tadi rumusnya di. Ya, kalau pasif itu artinya di. Tapi kalau aktif, mah. Nanti yang tidak sengaja kalau mau kan. Kalau di Kalau aktif diganti aktif, nanti kelihatan subjeknya siapa dan objeknya juga kelihatan. kali contohnya kan. Wih. Cuman dipukul terus nanti. Jadi gue beli. Cium. Nah, ini asal usulnya kalimat ini subjeknya dihilangkan. Subjeknya dihilangkan.
Tadinya ada subjeknya ketika menjadi kalimat aktif. Karena diubah menjadi kalimat pasif, subjeknya dihilangkan. Awalnya begini kalimatnya. Di Apa? Bos Nadia. Bos Nadi. Bos kata lupa ya. Nadi. Jaroman, Bos Nadi. YouTube cek ya. Ya. Dulunya kalimat aslinya itu Usman itu sebagai objek. Dan doroba Usnadi Usmana. Usnadi memukul mana? Karena Usnadinya nggak ada di waktu dari cecer. Coba dipraktekkan. Nah ini berubah jadi joroba ya. Ya, dari doroba ketika kalimat aslinya ketika diubah menjadi pasif berubah polanya bentuknya menjadi doriba. Karena ini kata kerjanya aktif ingin diubah menjadi pasif, maka rumusan begini, harokatnya diubah menjadi doriba mengikuti wazan fu'ilah. Usman yang semula objek harokatnya berubah ya, menjadi doma. Karena Usman di sini menggantikan Usnadi sebagai subjek pada kalimat aslinya. Nah, ini namanya apa? Usman ini naibul fa'il, penggantinya subjek. Wajib doma. Wajib doma. Jadi Usman di sini kenapa doma? Padahal sebutnya objek. Ya. Karena ini juga menjadi kalimat pasif. Sehingga Usman ini kedudukannya berubah menjadi penggantinya Usnadi atau pengganti fa'il, pengganti subjek. Kaidahnya apa? Setiap pengganti subjek itu wajib padahal artinya objek fathah. Nah ini yang dibahas di pertemuan yang akan datang. Ini contoh saja. Nah jadi i'rab itu ada 3 harokat. Akhir sebuah kata itu ada 3, bisa doma, ya. Doma itu apa artinya? Marfu. Bisa juga fathah, namanya mansub, atau kasroh, namanya jar atau khaf. Ya, mansub. Nah di kalimat ini ya, yang namanya i'rab itu apa? Yang dilingkari. Ya. Jadi di kalimat ini mana yang disebut dengan i'rab? Ini yang dilingkari. Yaqra'u, ya. Ini i'rab. Ahmadu, ini i'rab. Al-Kitabah, ini juga i'rab. Kenapa ini fathah? Karena kedudukannya sebagai objek atau maf'ul bih. Rumusnya setiap objek itu wajib atau mansub. Di sini kenapa nasroh? Karena termasuk akun atau huruf. Ya. Ada fi nanti di dalam, ada ala di atas. Ya. Seperti ini ya. Al-kitabu alal maktab. Al-kitabu alal maktab. Kenapa nggak maktabi?
maktabi cuma karena diwakafkan, diberhentikan bacanya al-kitabu alal maktab. Jadi karena pengucapan diwakafkan ya, al-maktab saja nggak apa-apa. Tapi kalau secara tulisan, secara kaidah alal maktabi. Masa dalam ucapan alal maktabi terlalu resmi. Iya keren. Padahal yang di TV udah ngerti saja. Udah ngerti. Ada di Ya kan? Kecuali kalau dalam pembelajaran ya, dalam konteks belajar ya ditulis lengkap harusnya apa. Kalau dalam ucapan ya ada yang dengar ya paham. Al-kitabu alal maktab. Kitab ini di atas meja. Kalau Pinggir. kitab ini bawah. Bawah atas. jangan yang ini nggak nyambung, bukan ala nanti, tapi apa namanya saufa Omar loh. bukan apa saktu ya saktu alkitab ya saktu maktab sama di atas tapi karena nggak nyambung nggak nyentuh layang. Nah, kalau ala itu ya, ala nempel, bendanya nempel, ya itu padanya ala di atas. Tapi kalau nggak nempel, kayak lampu, ya atau tadi begini, bukan pakai ala nanti, pakainya saktu. Ya. Jadi setiap kata itu ada penggunaannya masing-masing, ada konteksnya. Nah ini ya, alal maktabati. Anda sedang baca buku di dalam perpustakaan. Kenapa ini kasroh? Karena ada huruf di hurufnya setiap kata atau benda yang didahului oleh huruf seperti ini wajib tas atau namanya jem. Nah di kalimat ini ada ilmu nahwinya, yaitu yang ini. Ya, kita harus tahu yang marhum tadi, dan itu dipelajarinya di ini. Nahwu. Kalau ini maknanya apa? Kalau kita di dalam, kalau ini Li itu untuk kepemilikan. Misalnya nanti banyak huruf lam itu ada yang bermakna kepemilikan, ada yang bermakna untuk memperketat. Misalnya Al-Kitabu kitab ini punya saya. Al-Kitabu ya. Ada juga lam yang maknanya bukan kepemilikan. Jadi beberapa kasus kita ambil contoh dari Al-Quran. Dan kemudian di kalimat ini juga ada sorofnya. Ilmu sorof. Apa ilmu sorof itu? Ilmu untuk mengetahui perubahan kata. Mana ilmu sorofnya di kalimat ini? Di kata yakro'u. Jadi kalau sorof itu fokusnya adalah kata kerja. Kata kerja itu nanti bisa berubah.
berubah bentuknya. Ya. Ini kan artinya apa? Ahmad sedang membaca. Sedang. Untuk lampau lain lagi. Hah? Untuk lampau. Ya, jelas. Salah membaca. Misalnya kita mau dibuat bentuk lampau. Yang menunjukkan makna sudah bekerja. Iya, huruf ya, ya, Oh iya. huruf ya, namanya huruf mudhora'ah. Karena ini fi'il mudhari'. Kata kerja bentuk sekarang. Nah, kalau bentuk lampau nanti berubah. Bukan yakro tapi qara'a. Qara'a-nya telah membaca. Salah. Telah sudah membaca. Artinya koro berarti itu ya. Artinya koro kan koro berarti. Ya bukan corona bukan. Koroa. Kalau corona lain lagi. Ya. Qara'a huruf dasarnya atau aslinya adalah qara'a. Koroa. Qara'a. Qara'a. Dari kata qara'a kemudian berubah menjadi Quran. Al-Quran itu artinya bacaan. Kita membaca. Jadi di kalimat ini wajib mempelajari dua ilmu. Ilmu nahwunya, yaitu mengenai harakat akhir setiap katanya. Yang kedua, di kalimat ini juga wajib mempelajari ilmu yaitu perubahan kata kerjanya. Ada bentuk kata kerja lampau ya, atau fi'il madi. Ya, ini bentuknya qara'a. Qara'a itu berarti untuk satu orang. Kalau untuk dua orang beda lagi. Kalau untuk tiga orang beda lagi. Jadi namanya perubahan kata. Kalau bentuk Ini khusus buat kata kerja itu ya, soalnya. kalau itu fokusnya adalah kata kerja. Nanti kalau ya saja torok itu bunyinya begini. Qara'a Qoro'at, qoro'ata, qoro'na. Nah, itu ada qoro'na. Qoro'a, qoro'a, qoro'u. Qoro'at, qoro'ata, qoro'na. Qoro'ta, qoro'tuma, qoro'tu. Qoro'ti, qoro'tuma, qoro'tunna. Qoro'tu, qoro'na. Yang tadi kalau yang mudhari'nya beda lagi. Yaqra'ani, yaqra'una. Taqra'ani, yaqra'na. Kata ganti kerja nih. Taqra'ani, taqra'una. Taqra'ina, taqra'ani, taqra'u, taqra'na. Aqra'u, naqra'u. Ada 14 perubahan kata kerjanya. Ya masih sedikit. Paling sedikit. Berarti paling banyak ya ini ya. Doli. 14 perubahan karena mengikuti kata ganti orangnya. Kata ganti itu ada 14. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga, yang laki-laki ada 3 perubahan. Kata ganti orang ketiga perempuan ada 3 perubahan, Kata ganti orang kedua laki-laki juga ada 3 bentuk. Kata ganti orang kedua untuk perempuan juga ada 3 bentuk. Kata ganti orang pertama ada 2 bentuk.
ada arahnya, ya. Nggak ada harapannya lancar. Luar biasa. Allah. Tidak aja nasrullahi wal fath. Wal faktu. Fath. Tidak zulzilatil ardh. Apabila bumi telah diguncangkan, yaitu hari kiamat, di gunung-gunung itu kayak apa? Berbongnya apa? Buminya sekarang aja bumi kan bergoyang berputar, cuma terasa. Kalau hari kiamat guncangannya itu atau berapa juta kilometer ya per jamnya. Baik, ada yang tanyakan? Nah, apa yang ditanyakan ini? Jadi tadi ya, kalau setiap subjek atau fa'il itu harokatnya atau i'rabnya wajib Doma. setiap kata yang ketiganya sebagai objek harokatnya wajib fathah atau Mansub. setiap kata yang di depannya ada huruf jar wajib i'rab ya. I'rab itu harakat. Yang i'rab ini itu hanya berlaku untuk kata benda, kata kerja i'rabnya bukan ada. Cukup, ada yang lain? Lah, Nah, jadi pertemuan selanjutnya ada review dulu ya. Masing-masing kita review secara teori. Ya. Kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kepada Tuhan. Waalaikumsalam. Kita ini lagi hidup ya, kita. Iya. jangan lihat tuh dua. Kalau ada barang dan menyerang Ayo perlu. Ayo perlu kalau ayo dan kita beli masih ada. Masih ada. Sambal kali. Oh, motor tuh. Itu ada yang udah pernah kempes, dia kan angkat. Tadi itu. Jam ini dengan jam 8 ngomongnya dari mulai dengan Barcelona. Ya, dijaga macam delapan. Ya, biasa banget kalau bang Dio. Jam 8 dong. Kalau kalah, kau tepat. Mobil sana, apa di sini? Bebas benar, bebas. Karena ini buat belajar. Ini buat sholatnya ibadah ya ini. Ya. Ini juga aja Pak Emat. Main apa juga?
Ustaz, nanti dari lokalnya